Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Minggu 16 Agustus 2020, tim Mapesa kembali menggelar musraya di kompleks makam Syekh Tun Kamil yang berada di kawasan lahan basah atau tambak, Kampung Pandi dan Kampung Pelanggahan. Seperti diketahui bahwasannya komplek makam ini pertama sekali ditemukan kembali pada tahun 2012 oleh tim Mapesa yang ditandai dengan temuan dua nisan. Yang pertama nisan kaki milik Syekh Tun Kamil. Sesuai inskripsi diketahui Syekh Tun Kamil seorang ulama yang cerdas, lagi terjaga. Kemudian beliau wafat pada hari Jumat 9 Zulhijjah tahun 930 Hijriah atau tahun 1524 Masehi. Kemudian satu lagi nisan milik makam Siti Ulasyah binti Sultan Alauddin Riayah Syah bin Sultan Ali Muqayyad Syah. Nah, pada tahun 2016 tim Mapesa kembali melacak seluruh nisan yang masih tersisa di lokasi ini. Pada sebuah lokasi yang jaraknya berapa meter dari komplek ini, sebelah sisi selatannya itu, di kedalaman 1 hingga 2 meter ditemukan ada puluhan nisan yang terbenam ke dalam lumpur. Kemudian berhasil diangkat kembali dan ditata pada lokasi ini pada bagian struktur tanah yang lebih tinggi, yang menurut pendapat masyarakat di sini bahwasannya lokasi ini sendiri merupakan bekas komplek makam dulu, namun tsunami seluruh nisan tersebut tercabut dan terbenam ke dalam lumpur. Selang 4 tahun kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan terlihat bahwasanya di sekitar komplek makam ini dan di lokasi penggalian lumpur di mana nisan-nisan ini ditemukan telah ditimbun guna pembangunan baik perumahan ataupun pesantren. Ini merupakan sebuah kesalahan yang fatal di mana pemerintah memberikan izin untuk pembangunan berbagai infrastruktur ataupun bangunan di sini, sedangkan lokasi ini merupakan lokasi bersejarah ataupun kawasan bersejarah Islam. Dan sejak puluhan tahun para peneliti telah melakukan penelitian di sini, di mana pada 1 abad yang lalu tahun 1912 Masehi itu tim arkeologi dan epigrafi Hindia Belanda juga telah meninjau, melakukan pengkajian di sini dan memotret seluruh nisan-nisan yang berada di sini, dan dilanjutkan oleh peneliti dari Perancis, Claude Guillot dan Calus. Mereka pada tahun 2002 dan 2004 juga telah meninjau lokasi situs ini. Bagaimana diketahui bahwasanya ini adalah kawasan situs Kampung Pandi ini ditemukan ada ribuan nisan yang tersebar, dan ada puluhan ataupun ratusan komplek makam yang masih terbiarkan dan tidak ada perawatan sama sekali oleh pemerintah, dan usaha-usaha untuk menyelamatkan ini masih sangat-sangat kita ragukan dari pemerintah, dan mereka baru sibuk ketika komplek-komplek makam ini dikecam oleh masyarakat
karena berbagai pembangunan yang mengakibatkan hilangnya situs-situs ini. Dan hari ini terjadi di komplek makam Syekh Tun Kamil dan Syekhul Askar Jamaluddin, pengarah peperangan Teman Aceh Darussalam. Nah, hari ini tim Mapesa akan melakukan penggalian di lokasi di mana puluhan nisan pernah ditemukan. Ini merupakan lokasinya, telah ditimbun. Nisan tersebut ditemukan sedalam 2 meter. Ini adalah nisan-nisan yang tertimbun yang berhasil diangkat kembali oleh tim Mapesa. Ini adalah makam Siti Ulasyah binti Sultan Alauddin bin Sultan Ali, inskripsi terpahat. Kemudian pada puncaknya memang inskripsi Ad-Dunya Sa'ah. Kemudian pada sisi ini terlihat Faja'al Ta'ah. Ini adalah nisan tipe Lamuri, Pleng lazim disebut. Ini merupakan nisan Syekh Tun Kamil. Ini adalah makam Syekhul Askar Jamaluddin, meninggal 951 Hijriah atau 1544 Masehi. Kita berharap kepada pemerintah yang menangani di bidang cagar budaya ini agar segera mengambil tindakan yang tegas ataupun mencari solusi tentang hilangnya kawasan situs cagar budaya ini akibat berbagai kepentingan dan pembangunan. Dan kita juga berharap kawasan-kawasan yang belum disentuh, baik itu penelitian secara mendalam ataupun berbagai kepentingan nanti yang dapat menghancurkan ataupun menghilangkan kawasan situs sejarah ini yang dulunya di mana di sini adalah sebuah kota dakwah, yaitu Bandar Aceh Darussalam. Para mubalik, sultan, ulama-ulama telah dikuburkan di sini, dan mereka merupakan orang-orang yang telah berjasa dalam penyiaran Islam di kawasan Kepulauan Asia Tenggara ini, dan mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam berbagai peperangan dalam mengusir Portugis dalam abad ke-16 Masehi. Hari ini kubur mereka nisannya masih ditemukan, namun dari pemerintah sendiri tidak ada tindakan yang serius untuk menyelamatkan ini, seperti terlihat ini pada salah satu nisan ini. Awal ditemukan nisan ini masih sangat sempurna. Baris pertama ini inskripsinya sangat mudah terbaca dan sangat jelas, namun karena terjadi pembiaran yang luar biasa, nisan ini telah aus dengan berbagai faktor kondisi cuaca, dan nisan ini akan dan nisan-nisan lain juga akan dikhawatirkan akan sama nasibnya seperti nisan yang sebelumnya. Seperti ini adalah nisan Syekhul Askar. Awal penemuan inskripsi pahatan pada bagian bawahnya sangat halus dan rapi. Sekarang sudah terlihat sudah mulai hancur. Itu juga nisan Syekhul Askar Jamaluddin ini. Ini adalah inskripsi yang menyebutkan nama, gelar, dan pangkat beliau, kemudian tarikh wafat. Jika tidak segera dipugar, diberi cungkup ataupun
apalah cara lain untuk menyelamatkan skripsi pada nisan ini. Dengan segera, khawatirkan ia akan hancur dan rusak sendiri karena memang suhu panas kemudian pasang laut akan mengenai kawasan ini. Ini awal penemuannya masih sempurna, sekarang terlihat sudah patah. Lokasi timbunan tanah yang terlihat di depan ini, sebelumnya kita menemukan ada 2 komplek makam dengan beberapa nisan terlihat tercecer, dan kita belum sempat untuk melacak keberadaan nisan-nisan lainnya, dan kami juga menduga bahwasannya nisan-nisan itu juga tertimbun ke dalam lumpur. Namun apa yang bisa kita lakukan dengan berbagai keterbatasan, kerja belum sempat kita laksanakan, dan lokasi kubur ini sudah tertimbun. Kita sudah mencoba meminta penjelasan dari pemilik tanah ini. Ya, beliau mengatakan bahwasannya beliau sebelum pembangunan ini juga melaporkan kepada pemerintah kota, dan untuk lokasi ini pemerintah kota tidak melarangnya, artinya membolehkan. Sangat disayangkan kajian secara mendalam belum dilakukan di kawasan situs cagar budaya Islam ini, di bekas kota dakwah Islam ini. Namun karena keteledoran pemerintah, sedikit-sedikit perlahan-lahan kawasan ini mulai dibangun ataupun dibuka, baik perumahan ataupun pesantren. Dan kita juga mendapat beberapa informasi di kawasan sekitar ini juga tanahnya sudah terbeli, dan kemungkinan juga akan ada pembangunan selanjutnya. Dan dengan ini kami meminta kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan agar kawasan situs cagar budaya ini tidak hilang. Baik, demikian yang dapat kami laporkan dari lokasi Mesraya, Minggu 16 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.